Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita bakalan bahas topik yang serius tapi menarik, yaitu hukuman mati bagi pengedar narkoba. Isu ini gak pernah lepas dari pro dan kontra, baik di masyarakat, media, maupun kalangan akademisi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Nurul Awalia dari SMK Sirojul Huda 3. Video ini dalam rangka tugas PPKN. Yuk kita bahas bersama-sama, santai tapi tetap informatif. Pertama-tama, mari kita pahami dulu kenapa ada hukuman mati. Kenapa hukuman mati ini diterapkan. Narkoba itu masalah besar, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Bayangkan, generasi muda yang seharusnya jadi harapan, malah terjebak dalam lingkaran narkoba. Badan Narkotika Nasional mencatat setiap tahunnya ada ribuan korban jiwa akibat penyalahgunaan narkoba. Maka, pemerintah merasa perlu mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan hukuman mati bagi para pengedar. Kenapa pengedar yang jadi target? Karena mereka dianggap sebagai akar masalah. Kalau pengedarnya dihentikan, maka rantai pengedaran narkoba bisa putus. Setidaknya itu yang diharapkan. Tapi apakah hukuman mati benar-benar efektif? Ini pertanyaan yang sering muncul. Para pendukung hukuman mati percaya bahwa hukuman ini bisa memberikan efek jera, terutama bagi pelaku lain yang mungkin ingin mencoba peruntungan di bisnis gelap ini. Tapi kenyataannya ada penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati diterapkan, peredaran narkoba tetap marak. Kenapa? Karena pengedar narkoba seringkali hanya pion kecil dalam jaringan besar. Mereka mudah digantikan oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan sisi kemanusiaan? Nah, ini yang jadi argumen besar bagi para penentang hukum mati. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang sifatnya mendasar. Apalagi sistem hukum kita gak selalu sempurna. Bagaimana kalau ada kesalahan dalam vonis? Satu nyawa yang hilang karena salah hukum gak akan pernah bisa dikembalikan. Ada juga yang bilang, hukuman mati itu solusi instan yang gak menyelesaikan akar masalah. Peredaran narkoba sering terkait dengan faktor lain, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Kalau akar masalah ini gak dibereskan, maka hukuman mati pun gak akan banyak berpengaruh. Jadi, apa alternatifnya? Beberapa orang mengusulkan pendekatan yang lebih humanis, misalnya meningkatkan edukasi tentang bahaya narkoba, memperkuat rehabilitas bagi pencandu, dan memberantas jaringan besar secara lebih sistematis. Langkah ini memang butuh waktu, tapi efeknya lebih terasa dalam jangka panjang. Kesimpulannya, hukuman mati bagi pengedar narkoba tetapi jadi isu yang rumit. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Yang jelas, kita semua sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama, entah dengan hukuman mati atau pendekatan lain. Yang terpenting adalah memastikan generasi bangsa bisa tumbuh tanpa ancaman narkoba. Kalau kalian punya pendapat lain atau ide tambahan, yuk diskusikan di kolom komentar. Karena solusi terbaik lahir dari dialog yang sehat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.